Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan Veko Putra Dwiananta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan. Lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan semula. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu: yang pertama ada penebangan hutan, yang kedua ada penebangan liar, yang ketiga ada pembangunan perumahan, yang keempat ada penerapan intensifikasi pertanian, yang kelima ada pembuangan limbah secara sembarangan. Selanjutnya, perubahan lingkungan karena faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, unsur, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Polutan. Polutan adalah penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Syarat suatu zat dapat disebut polutan adalah jika keberadaannya dapat merugikan makhluk hidup karena jumlahnya melebihi batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat, atau berada pada tempat yang tidak tepat. Zat pencemar atau limbah berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, dan limbah organik. Limbah daur ulang dan limbah berbahaya atau disebut dengan B3. Berdasarkan sifat zat pencemarnya, pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pencemaran kimiawi atau zat organik dan organik. Yang kedua pencemaran fisika, zat padat, zat cair, dan gas. Yang ketiga pencemaran biologis atau mikroorganisme seperti protista, virus, dan bakteri. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air dan tanah, udara. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Penyebab pencemaran air diantaranya: yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan atau sungai, danau, dan laut. Pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai seperti air cucian, air kamar mandi, dan lain-lain. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang menyebabkan partikel-partikel tanah ke perairan. Penggunaan racun dan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Selanjutnya, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Habis itu, tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai akibat pencemaran air. Yang pertama adalah terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen atau O2 yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air atau eutrofifikasi. Yang ketiga, pendangkalan dasar perairan. Yang keempat, tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Yang kelima, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membunuh hama dan penyakit, serangga, dan makhluk berguna terutama predator. Keenam, kematian biota kuno seperti plankton, iang, dan burung. Yang ketujuh, kekurangan sumber air. Dan yang kedelapan, dalam jangka waktu yang panjang adalah mutasi sel kanker dan penyakit kecacatan fisik dan lain-lain. Udara. Pencemaran udara adalah sebuah kondisi di mana udara tercampur dengan zat lain
atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara menjadi tidak layak atau bahkan membahayakan untuk digunakan makhluk hidup. Penyebab dari pencemaran udara yaitu yang pertama ada pembakaran, semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah-rumah lainnya. Yang kedua kendaraan bermotor, dan yang ketiga kegiatan industri. Pembuangan limbah baik industri maupun limbah rumah tangga. Pertambangan dan penggalian. Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu, karena emang pertambangan emang seperti itu. Asap kendaraan bermotor, ada asap industri dan asap rokok. Dampak-dampak pencemaran udara menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru, dan juga berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia, membuat sakit mata dan menimbulkan efek rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Penyebab dari pencemaran tanah dapat disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama ada bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca, logam, dan karet. Jika benda tersebut tertimbun di dalam tanah, maka struktur tanah menjadi rusak. Zat kimia misalnya sisa pestisida dari pertanian yang meresap ke dalam tanah ataupun sisa limbah industri dan rumah tangga seperti deterjen dan lain-lainnya. Pengikisan lapisan humus atau topsoil oleh air. Deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam itu juga bisa termasuknya. Dampak pencemaran tanah yaitu tentunya tingkat kesuburan tanah sehingga tanah menjadi tandus dan populasi tumbuhan dan hewan berkurang. Terjadinya polutan tanah dan udara menyebabkan lahan yang rusak dan yang berbahaya bagi kesehatan. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara-suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Dalam industri, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada mesin. Kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin. Yang kedua ada vibras. Kebisingan yang ditimbulkan oleh akibat getaran yang ditimbulkan akibat gesekan atau benturan, ketidakseimbangan gerakan bagian mesin. Terjadi pada roda gigi, roda gila, batang torsi, piston, fan, bearing, dan lain-lain. Pergerakan udara, gas dan cairan sebagai contohnya. Beberapa bunyi atau suara yang menyebabkan kebisingan yang kekuatannya diukur dengan desibel adalah yang pertama ada orang ribut atau silat lidah adalah 80 desibel, suara kereta api KRL 95 desibel, dan suara motor 5 PK adalah 104 desibel, dan suara petir adalah 120 desibel, dan suara pesawat jet 150 desibel. Berdasarkan tingkat pencemaran suara didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu lamanya kontak. Menurut WHO, tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi atau gangguan ringan pada panca indera dan tubuh serta menimbulkan kerusakan pada ekosistem lainnya. Yang kedua, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakitnya yang kronis. Yang ketiga, pencemaran yang kadar zat-zat pencemar yang demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Upaya-upaya mengatasi masalah lingkungan dalam etika lingkungan. Pelestarian lingkungan dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan memperlihatkan lingkungan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan konversi, pengolahan, dan daur ulang limbah, serta penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dosis dan peruntukannya. Konservasi adalah usaha untuk melindungi, mengatur, dan memperbaharui sumber daya alam. Beberapa contoh konservasi lingkungan antara lain yang pertama ada konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan tempat hidup satwa taman nasional. Yang kedua, konservasi tanah, reboisasi, pembuatan sangkedan, dan rotasi tanaman. Yang selanjutnya ada konservasi hutan, peraturan penubangan hutan, dan yang terakhir konservasi air atau pembuatan waduk. Dan konservasi energi, pemanfaatan sumber energi alternatif. Selama ini aktivitas manusia telah menimbulkan banyak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bahkan para ahli ekologi memperkirakan bahwa kita akan makin banyak membuat kerusakan dan pencemaran yang tidak dapat kita perbaiki. Pada dasarnya, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah pencemaran serta untuk melestarikan lingkungan.
Yaitu yang pertama ada secara administratif, secara teknologis, dan secara edukatif atau pendidikan. Penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Contohnya, peraturan pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman. Penanggulangan secara teknologis. Penanggulangan pencemaran secara teknologis misalnya adalah menggunakan peralatan-peralatan untuk mengolah sampah atau limbah secara lebih mudah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Terdapat tempat tersebut dinamakan insinerator. Penanggulangan secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non formal. Melalui pendidikan formal di sekolah, dimasukkannya pengetahuan tentang lingkungan hidup dan cara-cara untuk melestarikan lingkungan tersebut ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan, pemanfaatan limbah dengan cara didaur ulang atau tanpa daur ulang merupakan upaya manusia untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Supaya tidak terjadi bencana alam, haruslah diterapkan etika lingkungan. Etika lingkungan, di mana manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan keseimbangan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari peran lingkungannya. Sebagaimana manusia merupakan bagian dari lingkungan bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu rantai yang tidak akan terpisahkan. Untuk dari itu, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar lingkungannya itu tetap lestari. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka perlu dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia yang seutuhnya. Yang selanjutnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekankan pemborosan seminimal mungkin. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk berkepentingan generasi sekarang dan untuk generasi yang akan mendatang. Dan video presentasi dari saya, maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.